وهو تباركا بذكره وهو أعلم بمراده كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم واهد قلبي بحق سيدنا محمد واهد قلبي بحق سيدنا محمد واهد قلبي بحق سيدنا محمد. Hadratil muhtaramin yang kita hormati dan kita muliakan, sahibul musibah, sahibul bait, keluarga besar almarhum Bapak Muhammad Kamiluddin yang diwakili oleh putra dan mantunya, yang kita hormati segenap para asatidzah, guru-guru kita al-mukarram al-ustadz Dedi, al-ustadz Amir, al-ustadz Syuhanda. Tidak lupa pula segenap orang tua kita, Bapak RW 008, Bapak RW Ruslan, juga segenap para tokoh masyarakat, para orang tua, Bapak Haji Namad, Bapak Haji Jepri, dan segenap orang tua lain yang tidak bisa saya sebutkan, juga para jamaah sidang takziah yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kalau masalah dimuliain sama Allah ta'ala, kita lihat gimana pertanyaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Musa, ya Allah, tunjukilah aku orang yang engkau muliakan. Dullani, kasih tahu aku ciri-ciri orang yang engkau muliakan di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, kalau kamu mau tahu siapa yang aku muliain di dunia, mereka itu yang menyebut namaku, mereka itu yang berzikir kepadaku, mereka itu yang mengingat aku. Kok bisa mereka yang ingat engkau itu orang yang mulia? Kata Allah Ta'ala, sebab tidaklah mereka menyebut namaku, melainkan mereka aku izinkan untuk menyebut namaku. Jadi kalau hari ini dari tadi kita nyebut nama Allah, kita zikir, kita la ilaha illallah, kita subhanallahi wa bihamdi, bahkan kita selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu semata-mata emang Allah izinin lisan kita buat bergerak menyebut nama Allah. Dan siapa orang yang tidak dimuliakan nama Allah? Mereka yang hari ini kagak diizinin buat nyebut nama Allah. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita beruntung ini malam kita kumpul baca Yasin. Sebab kalau kagak ada acara kayak gini, ilokan kita pada baca Yasin di rumah. Kalau boro-boro katanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum lagi kalau kita buka Quran, itu
hanya Allah sebutin di dalam Quran satu ibadah yang disuruh memperbanyak itu ibadah. Wazkurullaha dzikran katsiran, katanya. Allah nggak nyebutin, sholatlah, banyakin sholat, enggak. Allah nggak perintah di dalam Quran, nggak ada. Suruh perintah banyak sholat, cuman aqimis sholat, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Allah nggak perintahin kita, aksirus saum, perbanyak puasa, perbanyak sedekah, enggak. Tapi yang Allah jelasin di dalam Quran benar-benar jelas, suruh perbanyak itu zikir. Wazkurullaha dzikran katsiran. Dan ingatlah engkau kepada Allah dengan ingatan yang banyak, dan sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak. Sebab apa? Sebab Allah tahu ini amalan yang paling mudah buat kita kerjain. Kalau kita sholat itu kudu pakai wudu dulu, bener nggak? Kudu nutup aurat dulu, kudu ngadep kiblat. Berat melaksanainnya. Puasa harus pakai lapar dulu. Lapar dulu. Haji pakai ongkos dulu. Tapi kalau zikir nggak punya wudu, kita subhanallah, boleh nggak Pak? Boleh. Kita baca la ilaha illallah, nggak ada wudu, boleh kagak? Boleh. Umpama kita kagak pakai baju, kita zikir, boleh nggak? Boleh. Tuh, itu zikir. Wazkurullaha dzikran katsiran. Yang tadi kita baca tuh. Bahkan ada salah satu hadis, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat kata Rasulullah. Ini di hadis ini dicantumin di nomor paling terakhir di kitab Sahihul Bukhari. Saking pentingnya buat ngingetin ini hadis, ditaruh di paling akhir. Kata Rasulullah ada dua kalimat. Kalimatani khafifatani, yang ringan itu kalimat. Tapi sakilatani fil mizan, tapi ini timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga habibatani ila rahman, juga dicintai nama Allah. Kalau kita baca nih, kan tadi zikir modalnya cuman lisan doang, mulut doang jadi. Apa tuh kalimat yang tadi kita sebutin? Dua kalimat yang enteng diucapin, tapi tinggi derajatnya di sisi Allah, juga dicintai nama Allah. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah ya. Kita baca kagak tuh tadi tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Baca terus. Mau baca apa? La ilaha illallah, baca. Mau pakai tasbih, alhamdulillah. Orang-orang dulu kan kalau kita lihat yang kongkong kita tuh, dia mau pakai tasbih aja. Begini dia kagak malu. Mau maghrib nih, maghrib masih jam 6, dia jam 5 udah tasbihan di depan rumah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kita lewat, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi manfaat yang pertama yang kita dapat dari ini majelis, kita melaksanakan atau kita membuktikan atau kita mendapatkan satu bisyarah, satu gambaran kebahagiaan bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, alhamdulillah. Yang kedua, ini semua yang kita baca, yang kita laksanain, yang kita kirimin doanya, sedekahnya dan lain sebagainya, ini udah ada di zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada 3 dalil yang saya tahu, padahal mau banyak sebenarnya. Ada 3 dalil yang menunjukkan kalau ini amalan bersambung sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama, ini Rasulullah punya ibu sambung, ibu angkat. Ibu angkat ya. Siapa tuh ibu angkat Rasulullah? Emaknya Ali bin Abi Thalib. Istrinya Abu Thalib. Istrinya Abu Thalib meninggal dunia, yang rawatin Rasulullah waktu kecil. Ya. Istrinya Abu Thalib meninggal dunia, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nguburin, yang naro di liang lahatnya. Selesai naro di liang lahat, Rasulullah angkat tangan ke atas. Ya Allah, Allahumma bihaqqi wa bihaqqi anbiya'i min qabli ighfir li ummi ba'dal ummi. Ya Allah, dengan lantaran aku, Rasulullah atas nama Rasulullah, jadi bukan atas nama siapa-siapa. Ya Allah, berkat saya, atas nama saya dan atas nama seluruh anbiya sebelum saya, ampunin ini ummi setelah ummi saya, ibu kedua saya. Ini dalil pas buat kita. Emang kenapa ya kita baca tadi? Bukan hanya selawat baginda Nabi Muhammad, tapi yang kita baca atas nama Quran. Kita baca Quran. Nanti Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammad hadiyatan minna wa silah rahmatan silah barakatan syamilah. Alhamdulillah. Itu satu dalilnya. Nyontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah Fathu Makkah, ini dalil yang kedua. Rasulullah masuk ke kota Mekah. Rasulullah kan diusir ya dari kota Mekah ke kota Madinah. Balik lagi, ekspansi besar-besaran, tapi tanpa pertumpahan darah. Itu Rasulullah, hebatnya Rasulullah. Ya. Hebatnya Rasulullah. Diampunin semua. Padahal dulu Rasulullah diusir, hartanya diambil, kehormatannya dicabik-cabik umat Islam. Tapi begitu Rasulullah sampai bisa tuh menguasai Mekah, tak ada satupun darah yang berjatuhan dengan dalil balas dendam. Nggak ada. Ini pemimpin yang perlu kita contoh, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak? Setelah Rasulullah tuh bebas, Fathu Makkah, membuka pintu kota Makkah dengan idza jaa nasrullahi wal fath, itu Rasulullah nyari kuburannya Siti Khadijah, istri yang paling disayangi. Siti Khadijah ini luar biasa nih. Kalau kita waduh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siti Khadijah ini pengorbanannya buat Rasulullah luar biasa. Makanya Rasulullah begitu sampai ke kota Mekah, yang dia cari, yang Rasulullah bilang apa? Isnaul ya Isnaul kham apa qaimah. Kata Rasulullah, diriin kemah ala qabri Khadijah, katanya, di atas kuburannya Khadijah. Rasulullah diriin kemah di atas kuburannya Khadijah. Kalau zaman sekarang katanya apa? Musyrik tuh. Zaman sekarang bid'ah tuh. Zaman sekarang apa tuh? Neraka tuh. Rasul baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ngapain tuh kalau bukan doain Sayyidina Khadijah? Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Makanya zaman dulu atau sampai sekarang masih ada lebaran ya, kita baca Quran ya, di makam. Bahkan di Jakarta sebelah dekat Rawabelong itu juga masih ada 7 hari berturut-turut baca Quran di atas makam. Itu dalilnya tuh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir ini Ja'far bin Abi Thalib, ya, salah satu sahabat terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Itu sahabat diperintahin buat ngapain?
isna'il at'imah li ali Ja'far. Bikinin makanan buat keluarganya si Ja'far yang tinggal ini. Kalau kita nggak ada yang bikinin makanan, ada yang bawain makanan, ada yang bawa uang, kita bersama itu sebenarnya. Nah, itulah beberapa dalil tentang perkumpulan kita malam hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ini kita punya orang tua, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang paling mulia di sisinya. Kalau dulu nih, kalau kita punya kiai nih, kalau zaman lagi ceramah kayak gini, kiai ceramah nih, kiai kita ceramah, itu anaknya dipanggilin, yang almarhum, yang meninggal anaknya dipanggilin. Mana anaknya almarhum? Suruh kemari, katanya. Kata kiai kita begitu. Lagi kita mau berani sekarang. Mana tuh anaknya almarhum? Diriin sini, ditanyain. Ente ngaji di mana? Begitu. Di kampung ini pengajian dari mulai malam Senin sampai malam Minggu, setiap malam ada pengajian, ikutin salah satunya. Kita begitu juga nih. Ya. Mudah-mudahan keluarga besar ini mendengarkan sebagaimana guru kita menyampaikan. Ya, jangan sampai ada anak cucu atau keturunan kagak ngaji. Ya, di musola Nurul Islam ada pengajian, di musola Nurul Ihsan insyaallah ada pengajian, di Masjid Al-Hikmah, di Masjid Fatahillah ada pengajian. Nah, ini anak cucu dari Haji Kamiluddin, jangan sampai lepas begitu aja. Ikutin pengajian, cuman sekarang pengajian makan macam-macam ya. Aduh. Ya kita perlu lihat juga di pengajian. Ya, jangan tiba-tiba kita masuk lihat itu kayaknya jenggotannya penyengser ya. Ya. Dari sininya udah kayak catok ular nih. Ada dua nih catok ular. Ya begitu masuk orang semua dikafir-kafirin. Nah itu jangan begitu, jangan begitu. Jangan begitu ya. Yasin kagak boleh, tahlil kagak boleh, muludan kagak boleh. Nah jangan kayak gitu, cari pengajian ya. Cari kita mah banyak di sini, udah ikutin aja musola Masjid Miftah musola Nur Islam, ikutin aja Masjid Fatahillah, Haji Hidir, itu semua anak-anaknya di Masjid Nurul Iman, udah ikutin aja itu mah. Ya itu apalagi kalau kita nggak sempat ada waktu ya, ada guru-guru kita yang punya channel YouTube bagus namanya Habib Jindan, ikutin minimal itu tuh. Ya, di YouTube banyak. Ya kita kudu pintar-pintar nyari milih. Jangan asal main buka. Wah ini mantep nih, semangat nih kalau dia nih. Emang apa jihad? Ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita adakan di malam hari ini mendapat banyak manfaat. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma sallayna ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasila rahmatan nazila barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiya ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina bil qasim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa li kulli minhum was sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا أبي علوي وثم إلى روح شيخي حجي عبد الرحمن ناوي بن حجي ناوي وثم إلى روح حبيبي عبد الله بن سالم العطاس ثم إلى أرواح من كان تهليل بسببهم وتلون القرآن العظيم لك من أجلهم ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم حجي محمد كميلودين بن تروان حجة مندرة بنت حجي عبد الجميل شهراني بن حجي عبد الجميل محمد بن حجي عبد الجميل حجي عبد الجميل بن حجي بجري حجة سلكي بنت فلان بنت أدا بنت حوا إذا صفية بنت حجي كميلودين حجة راتي بنت Kinan Haja Hamzah bin Riman
Kasmin, Sri Waluya bin Kartadikrama, Suwarni binti Wirasentana, Haji Agus ST Rasomudo bin Hawa, Hajah Mariana binti Hawa, Bustanuddin bin Hawa, Nurma bin Hawa, Budi Sardi bin Syafril, Amril bin Haji Agus, Edi Irwan bin Idrus Hamdi, wa summa ila arwahi amwatina wa amwatikum, walidina wa walidikum, abaina wa abaikum, wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Adkhilillahum ala jami' fi quburihim ar-rawha wal raihat wal fusha wal ridwan wal bishara wal aman bi jiwarika fi rafi'il jinan innaka karimun mannan. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.